Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar nih? Masih suasana Lebaran ya. Mohon maaf lahir batin. Nih baru perjalanan baru sampai. Udah mudik ya. Udah. Baik. Ini sinyalnya juga kayaknya kurang bagus. Saya sambil cek. eh, ya, kalau slide terlihat nggak ya dari layar? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Terlihat, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, mohon maaf nih mungkin belum bisa ketemu langsung ya. Mudah-mudahan minggu depan udah bisa stay di kampus. Saya ganti sinyal dulu. Ini kayaknya naik turun di tempat saya ini. Eh, Baik, Bismillah kita mulai aja. Manfaatkan waktu sambil saya rekam ya. Mudah-mudahan kalau yang belum bisa hadir bisa nanti melihat menyimak di video seperti biasa. Dan kita akan biasa ya habis perkuliahan nanti jangan lupa untuk absen dengan mengisi kuis ya. eh Baik, Bismillah, Alhamdulillah, Syukurillah, Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah setelah kita liburan eh, Lebaran ya puasa di minggu pekan terakhir ya kalau nggak salah kemudian Lebaran satu pekan ini kita off dari kampus mungkin kita berada di kampung kita masing-masing. Hari ini mestinya kita sudah bisa offline tapi saya berhalangan kebetulan ada acara halal bihalal baru selesai dan masih ada di luar kota dan mudah-mudahan minggu depan Allah Ta'ala izinkan kita untuk bisa bertemu secara offline. Baik, materi kita yang keempat ini tentang perceraian. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pernikahan, ya jenis-jenis pernikahan, lalu kemudian eh, kemarin di pekan yang lalu kita sudah bahas ya tentang jenis-jenis pernikahan. Nah, hari ini mungkin sesuatu yang kita semua tidak menghendaki sebetulnya. Bahkan Rasulullah SAW sendiri menyampaikan bahwa perkara halal yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala adalah tolak, ya, talak, cerai. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Namun demikian dalam kenyataan kehidupan eh, sehari-hari ya di lingkungan kita bahkan di lingkungan kita mungkin kita menyaksikan ya berbagai dinamika fenomena dan dalam kehidupan sebuah rumah tangga tentunya terkadang ada kondisi-kondisi di mana di antara pasangan suami istri ini mengalami suatu konflik gitu ya dan kemudian harus berujung pada suatu perceraian. Nah, kita sebagai bagian dari masyarakat tentunya hadir di tengah-tengah masyarakat, anggota masyarakat yang lain perlu memahami dan mengetahui uh, manakala ada suatu kasus atau kejadian yang menimpa saudara kita, kita bisa memberikan suatu pemahaman, ya, suatu pemahaman, mungkin juga memberikan suatu masukan bagaimana sedapat sedapat mungkin ya kita menghindari
atau bahkan mungkin mendorong untuk suatu kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh sahabat kita, saudara-saudara kita bisa dalam gelombang eh, ya badai kehidupan tentunya terkadang ada naik dan turun begitu ya. Lalu bagaimana agar bisa terselesaikan persoalan-persoalan rumah tangga dengan baik dan bisa berujung pada suatu perdamaian, pada suatu pengertian dan pemahaman, lalu kemudian bisa hidup secara harmonis begitu ya dalam rumah tangga yang baik ya mawaddah warahmah gitu. Namun demikian sebagai sebuah pengetahuan dan tentunya juga panduan dalam hidup kita secara pribadi sebagai seorang muslim tentunya ingin mengetahui bagaimana agama kita mengatur terkait dengan perceraian ini. eh Terus kalian, rahimakumullah, mungkin kita mendengar ya berbagai kasus ya misalnya setelah pasca pandemi dengan tekanan kehidupan ekonomi yang semakin berat gitu. eh, Bahkan kondisi saat ini mungkin kita sama-sama melihat, menyimak perkembangan ekonomi yang kurang begitu membaik ya. Tentunya tekanan terhadap kehidupan rumah tangga juga makin berat. Kita perlu suatu pemahaman yang komprehensif ya bagaimana menghindari terjadinya suatu konflik di rumah tangga eh, dan tentunya kita perlu berhati-hati bahkan kita bisa memberikan nasihat kepada sahabat rekan kita yang mungkin sudah memasuki sebuah rumah tangga atau bahkan kesiapan di antara kita yang belum berumah tangga, misalnya ingin memasuki sebuah malikan rumah tangga, uh, perlu ada rambu-rambu yang kita perlu ketahui gitu ya, karena ketika kita tidak memahami dengan baik, secara tidak sadar atau mungkin tidak sengaja, ternyata misalnya hubungan antara suami dan istri tiba-tiba harus terpisah hanya karena kata-kata yang tidak dimengerti, tadi dipahami, atau mungkin bahkan karena emosi begitu ya. Jadi hal ini tentunya ada yang perlu kita hindari gitu ya, yang kita harus berhati-hati gitu. Apalagi dalam konteks dunia digital saat ini ya. Mungkin mahasiswa sekalian tidak tidak lepas dari handphone ya, dari smartphone kita itu. Bahkan mungkin ketika ada hubungan khusus misalnya ya antara ikhwan dan akhwat gitu ya. Atau mungkin apalagi yang sudah suami istri gitu karena pekerjaan mungkin lokasinya jauh begitu. Lalu ketika kesel dan emosi tiba-tiba WA begitu ya, WA dengan kata-kata yang sebetulnya dalam konteks relasi hukum Islam, hal itu sudah harus memisahkan antara suami dan istri gitu ya, hanya karena kata-kata yang mungkin tidak terkendali atau tidak dipahami gitu. Nah, inilah yang saya kira walaupun kita sering ya mendengar ceramah atau mungkin bahkan waktu kita di SD atau di waktu kita duduk di bangku sanawiyah misalnya atau di SMA bahkan kita sering mendapatkan ilmu atau pelajaran tentang muamalah terutama dalam pernikahan maupun perceraian. Namun saya kira perlu ada aktualisasi kembali ya agar kita bisa semakin memahami dan semakin berhati-hati tentunya bagi suatu saat kita menjalani dalam kehidupan ya sebagai dalam sebuah rumah tangga. Nah, saudara sekalian, kita juga memahami ya bahwa perceraian ini eh, tentunya tidak diharapkan oleh semua orang ya. Eh, Bahkan
beberapa pandangan ulama ya yang sepakat bahwa perencanaan itu harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian gitu. Karena dan perlu mengikuti suatu prosedur ya, prosedur syariat, uh, dan menjaga hak-hak ya dari masing-masing pihak gitu. Ya, Imam Al-Ghazali pernah menekankan bahwa perlu ada mediasi ya, sebelum terjadinya suatu perceraian dalam suatu rumah tangga untuk menyelamatkan kehidupan itu sendiri, terutama bagi mereka yang sudah memiliki keturunan ya, anak misalnya. Nah, terus sekalian, ya kita lanjutkan. Ini masih bisa terpantau suara saya. Mohon maaf ya sambil saya cek karena kondisi eh, sinyalnya kadang naik turun. Ini masih bisa terpantau? Masih, Bisa, Pak. Pak. Masih ya, alhamdulillah. Mohon dibantu ya kalau misalnya suara saya hilang atau tiba-tiba takutnya saya bicara sendiri nggak terekam gitu, nggak termonitor. Kita lanjutkan ya. Eh, Ya sebagai sesuatu hal ya untuk pengantar bahwa sebetulnya ketika kita menyelami dalam kehidupan rumah tangga selalu saja ya ada pernak-pernik gitu ya, ada pernak-pernik dalam rumah tangga itu. Apalagi ya dalam konteks kekinian ya saat ini yang hubungan antara satu dengan yang lain itu dalam berkomunikasi dan berelasi seperti tidak ada batasnya ya. Bahkan dengan dunia digital atau virtual, kadang kita berada dalam suatu ruangan yang sama, namun pikiran dan hati kita bisa saja tidak ada di situ gitu ya. Bisa aja kita sedang memikirkan sesuatu di luar, gitu ya, di luar diri kita saat itu ya, atau bahkan saat ini gitu ya. Kita saat ini mungkin berada di depan laptop kita atau di depan smartphone kita gitu. Tapi bisa saja ini sebagai sebuah formalitas saja ya untuk memenuhi kewajiban itu ya untuk memenuhi ketentuan gitu ya prosedur gitu ya. Namun bisa jadi kita sebetulnya sedang mengerjakan sesuatu yang lain juga gitu. Uh, jadi memang saat ini seperti halnya John Naisbitt mengatakan bahwa dunia tanpa batas gitu ya. Walaupun sekarang ada suatu tren apa Trump Impact ya karena Presiden Amerika saat ini sedang membuat kampanye untuk deglobalisasi ya deglobalization bagaimana negara kembali kepada nasionalisme gitu ya nasionalisme Amerika misalnya mereka tidak lagi banyak akan peduli ya terhadap bangsa dan negara lain gitu mereka akan gunakan untuk menumpuk atau memupuk kekayaan um, diri mereka sendiri gitu ya dengan berbagai kebijakan publik yang kontroversial ya seperti melakukan peningkatan tarif dagang dan sebagainya misalnya. Ini di sisi lain ya di sisi lain di mana isu ke depan bahwa dunia tanpa batas akan kembali lagi menuju pada putaran eh, pada putaran di sisi lain gitu ya ketika dunia tanpa batas kita mungkin pada suatu saat akan berada dalam suatu ruang yang sangat transparan gitu ya. Bahkan kita bisa melihat teman kita atau rekan kita gitu ya yang uh, tidak berada dalam satu wilayah dan lokasi namun kita bisa mengikuti jejaknya gitu ya. Bisa mengikuti dan bisa mendetek dia berada di mana gitu. Itulah dunia digital dan teknologi saat ini yang sangat begitu canggih. Tentunya akan banyak selain sisi positif juga akan bisa memicu pada berbagai persoalan-persoalan baru, termasuk dalam kehidupan rumah tangga, ya. Nah, saudara sekalian, ini hanya sebagian saja ya bahwa kita bisa mengidentifikasi sebuah rumah tangga akan menghadapi suatu persoalan dan permasalahan ya ketika di dalam rumah tangga itu misalnya ada kecanduan gitu ya, ada kecanduan narkoba,
sekarang ada kecanduan judol ya, judi online misalnya, dan itu bisa berakibat pada suatu perceraian ya dalam sebuah rumah tangga karena tentunya akan menyedot dan menghabiskan resources terutama aset dan kekayaan rumah tangga bisa habis karena aktivitas judi ya. Kemudian juga misalnya adanya zina yang dilakukan misalnya oleh salah satu pihak gitu, tentunya itu bisa memicu uh, perceraian ya. Lalu kemudian apalagi sekarang dalam sebuah rumah tangga antara suami dan istri misalnya yang hidup tidak dalam satu ruang ya, maksudnya mungkin suaminya ada di mana, istrinya ada di mana sekarang dan ke depan mungkin juga akan memicu perceraian yang semakin tinggi ya karena dalam kehidupan rumah tangga yang mungkin sama-sama mengejar karir misalnya yang satu mungkin hidup di Singapura, yang satu di Indonesia gitu ya, yang satu di Jakarta, yang satu di Medan misalnya, dan dalam waktu yang sangat lama misalnya. Nah, itu juga menjadi apa pemicu uh, uh, permasalahan ya dan konflik di dalam sebuah rumah tangga. Dan apalagi misalnya hukuman misalnya ya ada salah satu yang kemudian dihukum lebih dari 5 tahun misalnya, tentunya mereka yang terpisahkan dalam waktu jarak dan waktu yang sangat lama akan menimbulkan suatu persoalan tersendiri baik secara psikologis ya maupun secara ekonomi, dan itu juga bisa memicu ya memicu putusnya sebuah hubungan perkawinan. Kemudian adanya misalnya mungkin kita sering mendengar ada semacam kekerasan ya dalam rumah tangga misalnya. Nah, itu juga akan berisiko untuk memicu ya adanya suatu perceraian. Penyakit penyakit ini juga bisa bisa ya menghalangi atau menghalangi untuk keberlanjutan dari sebuah kehidupan rumah tangga kecuali di antara keduanya saling mengikhlaskan dan menerimanya. Nah, itu persoalan lain ya. Tapi uh, pada umumnya ketika salah satu misalnya terjadi dysfunction misalnya, maka pihak yang lain bisa jadi kemudian mencari jalan lain gitu. Nah, ini juga bisa menjadi penyebab. Konflik yang berkepanjangan ini juga bisa memunculkan uh, terjadinya perceraian. Kemudian di salah satu pihak ya terjadi berbeda agama misalnya, ini juga akan uh, menjadi salah satu penyebab putusnya sebuah hubungan perkawinan. Nah, saudara sekalian, saya kira kita bisa mengidentifikasi ya. Kenapa sih kita perlu mengidentifikasi ini? Eh, Tentunya pada suatu saat ketika kita berada dalam sebuah eh, di antara satu dengan yang lain sudah terikat dalam suatu perkawinan, nah, terikat dalam suatu pernikahan gitu, kita bisa mengantisipasi ya di antara suami dan istri bisa mengantisipasi bagaimana menghindari hal-hal penyebab munculnya suatu konflik di dalam rumah tangga. Nah, ini akan sangat juga terkait dengan seberapa kuat ya keyakinan dan keimanan kita yang bisa membentengi yang akan simptom-simptom atau mungkin uh, gejala-gejala yang bisa mendorong kepada kemaksiatan begitu bisa dihindari, itu akan sangat tergantung ya kepada proteksi dan daya juang, daya uh, ya kekuatan dan daya gigih ya dari masing-masing pribadi untuk menghindari hal-hal yang negatif yang bisa menjurus pada kemaksiatan yang pada akhirnya akan bisa mendorong jadi suatu konflik ya dalam sebuah rumah tangga. Nah, saudara sekalian, eh, saya kira kita bisa ya tadi salah satu dari munculnya putusnya suatu perkawinan ya putusnya suatu perkawinan bisa dari muncul karena adanya suatu penyakit. Nah, terutama penyakit yang bisa membahayakan dari
pasangannya ya, misalnya HIV misalnya. Ya karena HIV itu pasti akan berdampak pada penyebaran dan virus itu bisa 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 menular ya dari satu ke pihak yang lain dan ini juga akan berisiko untuk bagi pasangan terutama uh, eh, ketika diteruskan atau dilanjutkan akan berisiko terhadap jiwa. Nah, ini bisa menjadi satu alasan juga untuk mengakhiri dalam sebuah hubungan rumah tangga. Nah, kita bisa lihat dari pendapat Syekh Wabah Al-Shuaili, beliau menyampaikan bahwa penyebab salah satu penyebab dari perceraian seperti apa suatu kekerasan atau penyakit berat bisa menjadi alasan syar'i untuk terjadinya suatu fasak ya. Pernikahan yang tidak boleh menjadi pernikahan tidak boleh ya menjadi sumber penderitaan bagi pihak lain. Maka bisa fasak ya, bisa mengajukan uh, cerai gitu ya. Itu bisa dilakukan juga oleh pihak istri ya ketika diketahui misalnya suami atau calon suami atau misalnya ketika mereka baru ta'aruf belum mengetahui ketika kemudian sudah menikah misalnya baru diketahui bahwa pasangannya misalnya suaminya misalnya mengidap HIV misalnya maka istri bisa mengajukan gugat cerai ya fasak ya untuk keamanan uh, dan keselamatan jiwanya. Saudara sekalian, bagaimana mekanisme putusnya suatu pernikahan? Ya, kita mengenal tolak ya, talak, talak atau tolak, tolak atau talak. Ya bahasa Indonesianya talak itu uh, itu hak ini dari pihak suami ya kalau talak ini. Jadi suami dapat menceraikan uh, istrinya secara sepihak dan itu ada dalam undang-undang perkawinan ya, dalam kodifikasi hukum Islam pasal 116 ya pasal 39 Undang Perkawinan dan pasal 116 di kodifikasi hukum Islam itu dijelaskan dan uh, di situ diuraikan bahwa seorang suami dapat menceraikan istrinya ya. Nah, tentunya ini mungkin secara ucapan dan kata-kata begitu mudah ya, tapi akan berdampak tentunya terhadap keberlangsungan, terhadap suatu kerukunan, terhadap suatu hubungan, suatu kehidupan itu sendiri yang tidak mudah dan eh, saya kira menjadi suatu pertimbangan yang perlu mendapatkan suatu pertimbangan yang sangat mendalam ya ketika ada seorang suami menceraikan istrinya. Namun demikian, ada hal-hal yang bisa terjadi jika, misalnya, jika menjadi wajib ya ketika membahayakan jiwa, ya, membahayakan jiwa. Misalnya munculnya suatu kekerasan, misalnya, mungkin kita pernah mendengar ada suatu penyakit kejiwaan, misalnya psikopat, ya, misalnya. Bisa itu mengidap pada diri seorang, baik laki-laki maupun perempuan. Bisa jadi ketika diketahui itu ada dalam apa diri seseorang istri misalnya, kemudian suami mengetahui itu dan itu berisiko bagi kehidupannya dan kehidupan mungkin anak keturunannya misalnya, ya maka bisa menjadi wajib ya untuk agar kedua belah pihak mendapatkan keamanan ya. Nah, akan menjadi haram ya talak jika dijatuhkan misalnya pada saat istri haid ya atau masih suci namun setelah hubungan intim. Jadi itu menjadi haram ya apabila suami melakukan itu. Nah, sah atau itu sunnah jika istri mengabaikan kewajiban agama ya misalnya suami mengajak kepada kebaikan lalu kemudian istri tidak pernah mematuhinya misalnya
uh, diajak untuk beribadah, untuk menaati hukum-hukum Tuhan, ya, syariat misalnya, tapi sang istri menolak gitu ya, karena alasan menjaga keimanan, maka bisa sah ya tolak itu dilakukan. Nah, di ke beberapa waktu pertemuan sebelumnya kita sempat ya menyampaikan bahwa tolak itu ya talak itu ada dua, ya, ada raj'i dan ada bain, ya ada raj'i dan ada bain. Raj'i itu bisa rujuk ya setelah masa idah. Jadi kalau mungkin saja karena kondisi emosional, lalu kemudian ada kata-kata yang keluar ya dari mulut seorang suami, misalnya saya menceraikan kamu, misalnya itu udah jatuh talak ya, nggak bisa lagi suami misalnya berhubungan badan ya dengan istrinya karena sudah terpisah, ya udah terpisah. Nah itu bisa kembali rujuk ya. Uh, Nah, itu talak raj'i 1 sampai 2 ya. Ketika sudah sampai ketiga dan itu terjadi lagi, maka ada talak bain. Tidak bisa lagi dia rujuk ya. Dan bisa rujuk gitu ya kalau kemudian istri menikah dengan orang lain ya terlebih dahulu. Ya, itu hukuman. Kemarin kita sudah membahas itu ya. Kita sudah membahas itu. Oke, baik. Jadi ini juga menjadi apa pembelajaran yang uh, se- yang penting bagi kehidupan kita sebagai seorang muslim untuk menjaga etika, menjaga adab, dan tentunya menghindari hal-hal yang mendorong atau ada kecenderungan kepada hal yang maksiat yang bisa membawa kita kepada kemudaratan yang kemudian bisa berakibat kepada ketidakbahagiaan ya, berakibat pada ketidakbahagiaan. Jadi bahagia itu uh, bisa bisa hadir ya di tengah-tengah hati kita, di tengah-tengah diri kita apabila hati kita tidak eh, melepaskan diri dari ikatan kita kepada Allah Ta'ala ya, kepada Sang Pencipta kita. Itu kebahagiaan yang hakiki. Ya. Kemudian kita lanjut ya dengan istilah hulu. Hulu itu perceraian atau permintaan istri dengan kompensasi atau tebusan kepada suami. Ya dianggap sebagai tolak bain ini. Jadi kalau ada istri meminta cerai kepada suaminya, ya, kemudian minta tebusan tertentu, itu, itu muncul menjadi tolak bain, ya putus secara permanen. Jadi tidak ada lagi talak satu, talak dua, gitu. Ini langsung jatuh pada talak tiga ya, ketika terjadi khuluk ini. Ini bisa terjadi kapan saja, ya. Termasuk ketika kondisi seorang istri sedang haid misalnya itu bisa ya bisa terjadi ya. Hulu. Nah, terus kalian hulu ini mungkin jarang terjadi di tengah-tengah masyarakat ya, jarang terjadi ya. Mungkin aja ada kejadian itu tapi kita jarang mendengar itu ya. Namun demikian dalam kehidupan eh, bukan sesuatu yang mustahil itu akan terjadi. Makanya bagi istri eh, atau suami harus bisa menjaga kehidupan dan ya hak-hak dari istri harus dipenuhi gitu ya. Bahkan tadi tadi itu ada halal bihalal ada siraman rohani ya dari salah satu ustadz yang saya masih ingat juga bagus gitu ya. Beliau bercerita bagaimana kita tahu seorang Umar yang begitu sangat ditakuti oleh warga Mekah Madinah ya pada saat itu yang ilmu agama yang sangat dalam, dekat sekali dengan Nabi, dengan Rasul, apa yang dilakukan Rasul hampir diteladani oleh Umar gitu ya, dan menjadi tempat untuk
tempat untuk mengadu, tempat untuk mendapatkan nasihat, tempat untuk bisa uh, berbagi uh, ilmu dan bisa tempat untuk belajar begitu. Ada salah satu sahabat yang sedang mengalami konflik dalam rumah tangga. Suatu saat ingin mendatangi Umar gitu ya, ingin mendatangi Umar, ingin mendapatkan nasihat gitu ya agar permasalahannya itu bisa terselesaikan gitu. Nah, ini sahabat uh, datanglah ke rumah sebelum mengetuk pintu mendengar di dalam rumah ini uh, uh, seorang apa istri Umar sedang apa namanya bicara dengan agak nada tinggi uh, kepada Umar gitu ya. Seperti halnya orang sedang apa namanya ada ribut begitulah ya, ada ribut begitu, ada ribut. Nah, lalu uh, ini sahabat bingung ya antara mau mengetuk pintu nanti mengganggu mungkin sedang ada sesuatu di dalam rumah tangga ini gitu. Mau pergi juga ada sesuatu yang disampaikan kepada Umar gitu ya untuk mendapatkan nasihatnya gitu. Ya, antara melanjutkan untuk ketemu Umar yang sedang dengan istri sedang apa namanya ada sesuatu masalah juga kelihatannya begitu sepertinya sedang ada masalah begitu ya ditangkap oleh oleh sahabat. Lalu akhirnya diputuskan untuk tidak melanjutkan gitu ya. Balik kanan gitulah ya. Nanti ajalah mungkin sedang ada sesuatu. Bahkan sahabat ini oh ternyata bukan hanya saya yang sedang menghadapi masalah gitu ya. Ternyata seorang Umar pun gitu ya, seorang sahabat yang eh, sangat dekat dengan Rasulullah juga sedang ada masalah di dalam rumah tangganya begitu. Nah, ketika balik kanan gitu ya, sedang balik kanan, terdengarlah teropahnya itu berbunyi gitu ya. Seperti kita sedang ini ya, kalau bertamu lalu kita pakai sandal gitu ya, sandalnya kita mungkin kita berbalik sandalnya itu mungkin ada bunyi gitu kan, duk 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 misalnya atau plak 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 gitu ya, ada bunyi begitu. Umar dengar gitu ya. Umar mendengar, oh ternyata ada orang gitu ya eh, di depan rumah gitu. Segeralah Umar uh, berbalik ya minta izin sama istrinya untuk apa membuka pintu dulu karena ada tamu mungkin gitu. Umar kemudian menemui membuka pintu dan didapatilah sahabat yang sedang mau apa uh, ing- kembali lagi ya untuk kembali lagi yang sudah berniat untuk bertemu dengan beliau. Lalu kemudian ditanyalah sama Umar nih sahabat ini, ya Fulan kenapa tidak jadi masuk ke rumah gitu. Lalu kemudian Fulan menjawab, ya wahai Umar gitu, "Ah, iya betul saya ingin bertemu denganmu, ingin mendapatkan nasihat gitu. Namun uh, saya mendengar secara tidak sengaja bahwa apa di rumah ini sedang ada masalah gitu. Saya khawatir nanti kehadiran saya justru akan menambah permasalahan di rumah tangga ini. Makanya saya ingin langsung kembali ke rumah gitu. Nah, lalu Umar menyampaikan apa yang kau dengar gitu ya, apa yang kau dengar dengan kami tadi gitu. Sahabat si Fulan menjawab gitu. Kelihatannya uh, istri Anda Tuhan sedang tidak suka kepada Anda sehingga bicara uh, agak keras dan kami mendengarnya begitu ya. Lalu kemudian Umar bertanya lagi, adakah suara saya lebih keras dari istri saya gitu? Umar tanya gitu ya, apakah bisa gini, Fulan, apakah Anda mendengar suara saya lebih keras dari istri saya gitu? Oh tidak, Tuhan, saya nggak mendengar suara Anda, justru saya mendengar suara dari istri Tuhan gitu. Ya begitulah sahabatku gitu ya, Fulan gitu. Uh, Biarlah istri saya bukanlah orang yang sempurna gitu ya.
istri saya mungkin tidak berkenan dengan apa yang saya perlakukan dengannya dan beliau menyampaikan itu ke kepada saya gitu ya kepada saya dan saya akan menerimanya dan saya tidak akan membalas suara saya lebih keras dari istri saya. Jadi dan kemudian ditanya kenapa Umar, padahal Anda orang yang kuat, kenapa tidak berani bicara lebih keras dengan istri Anda? Tanya sama Fulan ini, gitu ya. Ya ketahuilah sahabat katanya, saya ini lahir dari rahim seorang perempuan, gitu ya. Saya lahir dari seorang perempuan, gitu. Saya lahir dari seorang perempuan dan itulah apa rahim yang kemudian saya hadir di dunia ini karena ada wasilah itu gitu. Bagaimana saya mungkin akan memarahi mereka yang memilih rahim di mana saya dulu berawal hidup begitu. Jadi begitulah apa namanya bijaksananya para sahabat ya. Uh, jadi kalau kemudian calon-calon suami bicara uh, lebih tinggi dengan apa dari suara istrinya, misalnya alangkah tidak bijaksananya begitu ya. Bahkan seorang sahabat sehebat Umar pun yang begitu perkasanya, begitu hebatnya dalam berperang gitu dengan istrinya nggak pernah bicara keras gitu ya, bicara keras gitu. Ya, jadi kenapa bisa begitu? Karena ada kesadaran dan pemahaman. Ya, ada kesadaran dan pemahaman. Nah, biasanya konflik itu karena ego yang yang didahulukan, ya. Ego pribadi yang didahulukan, ya. Oke, saudara sekalian, sambil saya cek ya, apakah suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Masih, alhamdulillah. Ya, mungkin dalam sesi seperti ini saya masih lebih banyak bicara ya. Mohon maaf ya, nanti kalau kita mau diskusi saat ini ya, kita nanti ketemu secara offline. Eh, nah, itu cerita-cerita atau kalau kita baca-baca ya dari kehidupan para sahabat begitu banyak memberikan inspirasi ya dalam kehidupan kita agar semakin bijak, semakin wise gitu ya. Karena terkadang karena ketidaktahuan kita, karena kita menganggap kita hebat gitu ya, kita sudah banyak ilmunya, lalu kemudian kita kehilangan kebijakan dan kebijaksanaan gitu ya. Nah, baik ya kita lanjutkan lagi. Tadi hulu ya, sekarang fasakh. Ya, fasakh itu apa? Fasakh itu pembatalan pernikahan oleh pengadilan karena cacat hukum ya, fasakh ya, fasakh. Ini bisa terjadi ya, bisa terjadi. Ya, misalnya dari salah satu pasangan misalnya menuduh pasangan yang lain berbuat zina misalnya. Ya, tapi tidak bisa membuktikan, ya, tapi tidak bisa membuktikan. Maka muncullah yang namanya li'an. Ya, li'an. Li'an. Jadi tuduhan ya tanpa bukti. Salah satu dari ulama yang dalam mazhab 4 ya Imam Malik menyatakan bahwa fasad diperlukan untuk melindungi pasangan dari bahaya fisik atau moral dalam pernikahan. Ya, contoh sederhana misalnya gini, misalnya maaf ya, nauzubillah min dzalik. Misalnya ada suami misalnya menuduh istrinya berbuat zina misalnya. Mungkin karena mendengar ya mendengar dari orang lain atau mendengar berita atau apa begitu ya. Lalu kemudian seorang suami misalnya menggugat cerai karena tuduhan itu, ya misalnya tuduhan, atau sebaliknya. Nah, ketika itu terjadi dan kemudian terjadi perceraian, maka muncul li'an ya akan mm, jadi kalau dalam hukum cerai sudah talak tiga gitu ya, sudah masuk talak tiga. Ya, ya.
Ya mudah-mudahan kita terhindar ya dari semacam itu. Dan ini juga berakibat pada putusnya hubungan ya. Jadi fasak itu bisa memutus hubungan dengan nasab ya, dengan nasab, dengan anak ya, dengan nasab dengan anak. Jadi nasab antara orang tuanya dengan anaknya itu bisa bisa terputus ya, bisa terputus ya karena eh, munculnya alasan untuk bercerai itu eh, faktornya karena tadi ada tuduhan tadi ya, tuduhan zina itu. Dan kemudian misalnya dijatuhkan hukuman itu tanpa suatu bukti. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa akibat eh, putusnya suatu hubungan perkawinan ini? Tentunya ada berdampak ya konsekuensinya terhadap hubungan antara kedua belah pihak suami dan istri atau mantan suami dan mantan istrinya ini dengan eh, di antara keduanya dan dengan anaknya. Jadi perceraian itu akan membawa konsekuensi hukum ya bagi kedua belah pihak, termasuk hak nafkah selama iddah ya, selama iddah atau selama mut'ah ya. Kemudian hak terhadap hak asuh anak ya, hadanah nasab anak juga uh, bisa terjadi li'an gitu ya. Karena hubungan misalnya uh, ini beberapa kasus karena mungkin ketidaktahuan misalnya. Jadi kemarin kita baru diskusi tentang dengan dokter ya tentang ketika kan ada yang kemudian suami tiba-tiba curiga ya. Misalnya misalnya baru menikah gitu lalu 2 bulan atau 3 bulan misalnya istrinya hamil gitu ya. Istrinya hamil eh, istrinya hamil dan uh, hamil lalu kemudian suaminya curiga ini anaknya siapa gitu ya, anakku atau bukan gitu ya, anakku atau bukan gitu. Nah kalau dia tidak konsultasi ke dokter kepada ahlinya ini bisa berakibat lian ya, bisa berakibat putusnya ya fasak gitu, yang kemudian hubungan nanti kalau anak lahir itu tidak ada hubungan dengan bapaknya gitu karena putus ya karena misalnya cerai karena akibat itu misalnya. Nah, ini perlu kemarin ada kasus gitu ya, ada kasus ya kebetulan uh, istri saya kebetulan dokter gitu ya dan uh, kadang membantu ya menyelesaikan dan uh, jadi hmm, ketika menikah gitu ya, ketika menikah dan kebetulan habis haid ya, istrinya habis haid, uh, kemudian berhubungan dan kebetulan langsung uh, langsung jadi lah gitu lah, ya, langsung jadi gitu, langsung jadi. Nah itu uh, apa namanya janin itu sudah jadi gitu, udah berproses gitu ya, sudah berproses. Nah, ketika di bulan ketiga misalnya diperiksa misalnya kata dokter, oh iya sudah ada janin ya, sudah ada ini. Nah itu kadang kalau suaminya tidak memahami bahwa ketika hubungan pertama kali itu langsung ya bertemunya sel sperma dan womb itu bisa menghasilkan zigot baru itu gitu, janin baru itu. Nah, kadang suami nggak paham dikiranya ini ada sebelum berhubungan dengannya begitu. Nah, ini beberapa kasus di masyarakat yang mungkin tidak memahami dan tidak mau berkonsultasi. Ya. Nah, saudara sekalian, ini ketika terjadi perceraian pasti uh, hak asuh anak juga akan
akan ada kemungkinan ikut dengan ayahnya atau dengan ibunya gitu ya. Nah, ini perlu dipahami sumber-sumber perceraian itu seperti apa gitu ya. Apakah karena tolak ataukah karena fasad gitu ya atau karena tadi ya li'an tadi. Nah, karena kalau li'an fasad maka anak dinasabkan ke ibunya ya kalau 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 cerai li'an ya. Karena kan tadi ya misalnya ibunya di apa di ada fitnah misalnya ya atau difitnah misalnya ada zina misalnya kemudian suami memutuskan bain ya tolak ketiga maka hak asuh itu pada ibunya ya. Nah, namun kasus seperti di Jogja beberapa waktu yang lalu kalau kita sempat bahas gitu ada seorang apa ibu rumah tangga yang kebetulan kehidupan rumah tangganya secara ekonomi tidak cukup baik-baik saja gitu. Artinya keluarga miskin gitu ya, keluarga miskin. uh, Lalu suaminya ini kerja di kota gitu. Nah, ketika dia curiga dengan istrinya yang apa dengan curiga dengan istrinya sendiri gitu ya, yang kemudian berujung pada perceraian, dia punya anak gitu. Nah, lalu si ayahnya ini ya mantan mantan suaminya ini uh, meminta hak asuh anaknya itu ya dengan alasan istrinya tidak memiliki kemampuan ekonomi gitu ya. Mantan istrinya itu tidak memiliki kekuatan apa. Nah, secara hukum agama itu nggak bisa sebetulnya ya. Jadi hak asuh tetap pada ibunya ya bukan pada pada suaminya gitu. Nah, tapi ada hukum ekonomi ya ada hukum negara itu karena dianggap ibunya tidak memiliki kemampuan maka hak asuhnya dijatuhkan kepada suaminya. Nah ini kemarin menjadi dilema ya menjadi suatu apa perdebatan ya suatu perdebatan eh, gimana kemudian ibunya yang miskin ini tidak memiliki kemampuan ya untuk meminta anaknya dalam hak asuhannya gitu. Eh, dan mantan suaminya itu yang kemudian dimenangkan. Ini juga kasus ya kasus di tengah-tengah masyarakat itu yang bisa bisa terjadi. Gitu. Nah, saudara sekalian, eh nah, kemudian ada iddah ya, iddah itu masa menunggu ya. Eh, kita juga sering mendengar ya kalau ada yang bercerai gitu ya, kemudian eh si istri nggak boleh langsung menikah gitu ya, mantan istrinya itu nggak boleh langsung menikah ya, menunggu dulu ya karena bercerai karena meninggal atau bercerai karena tadi ya eh, karena talak bain misalnya taulian kita atau fasak ya itu akan berpengaruh terhadap masa idahnya ya. Nah idah karena tolak kita si ibu ini atau mantan eh, istrinya itu dia harus 3 kali suci dulu ya. Eh, jadi haid dulu 3 kali baru kemudian bisa menikah lagi baik dengan orang lain maupun dengan mantan suaminya itu. 3 bulan bagi yang tidak haid. Jadi menunggu 3 bulan gitu ya. Nah, karena kalau hamil bercerai kemudian hamil ya menunggu sampai melahirkan baru si em, apa tadi ibu tadi melahirkan dulu ya belum tidak boleh menikah ya dengan orang lain sebelum melahirkan. Tapi kalau wafat suaminya wafat ya itu masa iddah menunggu dulu sampai 4 bulan 10 hari ya. Nah, nanti dasar-dasarnya nanti kita bisa dalami lebih jauh. Baik, saudara sekalian,
Apa sih hikmah ya? Mungkin barangkali kenapa sih setelah bercerai tidak bisa langsung misalnya melakukan hubungan perkawinan ya, misalnya menikah dengan baik dengan mantan suaminya tadi atau dengan orang lain itu ya karena tentunya hukum agama ini selalu ada hikmah ya yang terkandung di dalamnya. Dan tentunya akan syariah itu kan untuk melindungi ya, uh, untuk melindungi agama kita, keyakinan kita, untuk melindungi harta kita, termasuk juga melindungi keturunan gitu ya, agar ada kejelasan nasab ya ketika ada seorang ibu yang bercerai dengan suaminya dalam kondisi mungkin sedang hamil untuk mengetahui dan siapa bapaknya ya siapa bapaknya gitu. Nah, walaupun sekarang ada tes DNA ya yang sekarang lagi ramai ya, ada tes DNA untuk mengetahui eh, apakah ya seorang anak ini ada hubungan secara biologis dengan ayahnya misalnya. Nah, ini bisa. Nah, hikmahnya apa? Menjaga nasab tadi ya, mencegah keraguan garis keturunan ya. Kemudian merefleksi eh, bagi para mantan tadi yang berpisah itu untuk memperbaiki diri ya, memperbaiki diri ya, untuk bisa merefleksi, memperbaiki. Butuh waktu ya untuk kembali lagi kalau misalnya terjadi perceraian. Ya, menghormati terhadap pernikahan itu sendiri ya tidak mudah gitu. Pernikahan itu sakral gitu ya, sangat sakral dalam hukum dalam agama kita ya. Jadi bukan suatu permainan ya, tapi suatu ikatan apa misalkan ghalidah ya, ikatan yang sangat kuat dan melindungi pelindungan terhadap janin ya, memastikan hak janin, nafkah dan waris. Karena kan ketika ada suami gitu ya, ada seorang laki-laki uh, uh, yang uh, atau suami berhubungan dengan istrinya gitu, maka ketika ada janin, nah, maka orang tuanya ya suaminya ini harus bertanggung jawab ya terhadap terhadap keturunannya ini ya untuk menjaganya, untuk meliharanya. Karena itu yang akan dipertanggungjawabkan ya ya baik di dunia maupun di akhirat ya. Jadi tidak hanya urusan dunia saja, ini akan berlangsung terus ya, berlanjut terus sampai sampai akhir, bahkan tidak akan pernah berakhir gitu ya, karena akan menghadapi hisab dan keberlanjutan ya dari kehidupan yang abadi nanti. Jadi begitulah Islam mengajarkan tidak ada suatu permainan ya, tidak bisa main-main apalagi dalam suatu pernikahan gitu ya, karena dampaknya itu sangat panjang sekali ya, sangat panjang sekali. Sangat panjang sekali dan dampaknya tidak akan putus sampai kapanpun, tidak hanya di dunia sampai di akhirat gitu. Ya makanya bagi yang beriman eh, ini hal yang sangat sakral gitu ya hubungan suami istri itu harus dijaga betul gitu. Nah, itulah saya kira materi kita sampai di sini dulu. Eh, nah, beberapa surat ya mungkin bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 35 ya tentang eh, makanya kemudian ada lembaga mediasi pernikahan. Jadi kalau ada suatu persoalan dalam rumah tangga, coba diselesaikan dulu gitu ya, diselesaikan dulu. Jangan cepat-cepat kemudian mengajak bercerai gitu ya. Ada lembaga mediasi untuk kemudian bisa memperbaiki hubungan di antara keduanya dan kemudian bisa kembali lagi kepada tujuan awalnya rumah tangga ini apa begitu ya. Jadi itu kita bisa lihat di Quran surat An-Nisa ayat 35.
Rasulullah juga menganjurkan ya, sebelum ada suatu perceraian perlu ada suatu mediasi sebagai upaya akhir dalam menyelamatkan kehidupan rumah tangga. Kita bisa lihat Quran surat An-Nisa tadi ya, ayat 35, yang artinya kurang lebih, jika kalian takut terjadi perselisihan antara keduanya, maka kirimlah seseorang penengah dari pihak suami dan seorang penengah dari pihak lain ya, maksudnya dari pihak istri ya, untuk membicarakan dan merukunkan, menyelesaikan masalah gitu ya, menjadi media ya, menjadi mediasi. Karena biasanya istri atau suami yang sedang beremosi gitu, yang emosional gitu, yang sedang mungkin belum berpikir jernih ya, ketika mendapatkan nasihat ya mungkin akan kembali bisa berpikir jernih begitu, dan uh, mungkin kalaupun ada kesalahan bisa saling memaafkan, bisa kembali lagi. Itu yang diharapkan oleh agama ya. Baik, terus sekalian, saya kira demikian ya, sementara ini untuk mata kuliah kita. Mungkin eh, ada pendapat dari seorang ulama ya, Yusuf Al-Qardawi, tadi terkait dengan masa idah ya, masa idah bagi perempuan. Sebetulnya itu adalah beliau memberikan suatu hikmah sebagai sebuah penghormatan ya, dalam suatu pernikahan, tentang pelindungan hak perempuan dan hak anak yang mungkin dikandungnya gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya seorang perempuan yang ditinggalkan atau diceraikan oleh suaminya, yang dia menanggung ya, menanggung selama masa kehamilan dan kemudian melahirkan anak gitu, si apa ayahnya ini gitu tidak bertanggung jawab ya terhadap keberlangsungan dari kehidupan. Nah, ini makanya kemudian untuk memastikan itu, tadi ya, salah satu hikmah dari iddah adalah itu untuk memastikan uh, seorang perempuan yang ditinggalkan oleh suaminya ini memiliki kejelasan apabila ada keturunan di antara keduanya. Ya. Saya kira demikian ya. Terima kasih atas atensinya dan mohon maaf ya eh, kalau ada sesuatu yang kurang patut, baik dari kata-kata maupun contoh yang tidak sesuai. Mohon maaf. Sampai saat ini suara saya masih kedengaran atau tidak ya? Masih Pak, masih terdengar. Masih ya. Alhamdulillah. Eh, Ya, saya tutup aja dengan surat Quran surat Al-Baqarah ya, 100 ayat 229, yang artinya bergaulah dengan mereka secara patut ya, secara adil, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik. Jadi di dalam Islam tidak mengajarkan ketidakadilan ya, semua syariat eh, menjunjung tinggi keadilan, hak-hak ya, di antara manusia satu dengan manusia yang lain, tidak melihat gender, terutama perlindungan terhadap perempuan dan anak-anak sangat dijunjung tinggi ya dalam kaidah hukum Islam. Jadi eh, saya kira menjadi tugas bersama kita untuk mengedukasi dan meliterasi baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap lingkungan terdekat kita, keluarga kita ya, dan lingkungan kita ya, masyarakat kita ya, agar kehidupan kita terutama ya, kehidupan kita secara pribadi sebagai seorang muslim selalu bisa terjaga, terlindungi dari fitnah, dari hal-hal yang tentunya menjerumuskan kita kepada kemaksiatan,
terhadap uh, azab Allah, ya, dan tentunya kita sama-sama bisa ikut membantu meliterasi, ya, uh, kepada lingkungan terdekat kita untuk selalu mendorong pada kehidupan keluarga yang bahagia, yang harmonis, ya, untuk bisa mendamaikan menjadi juru damai gitu ya bagi mereka yang sedang bermasalah, dan kita harapkan ada sesuatu kebaikan ya dari apa yang kita pelajari, tentunya hari ini ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf ada tabu. Assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Saya bisa sampai sini, eh, Baik, Pak. ya, sampai sini dulu ya. Terima kasih. Mohon maaf. Masih ada ada Ya. tamu juga. Mohon maaf lahir dan batin juga, Pak. Mohon maaf lahir batin semuanya. Mohon Mohon maaf. maaf lahir batin Bapak, Bapak. lahir batin Bapak. Dulu, Bapak, mohon maaf lahir amin. batin. Minal aidin wal Minal faizin. aidin wal faizin. Mohon Mohon maaf maaf lahir lahir dan dan Mohon maaf lahir batin semuanya. batin. batin. Terima kasih yang di jalan, hati-hati. Batin. Temu ya, insya Makasih, Allah. Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.